رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث ذلا إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخيرى لنفسك عصيانها وخيرى لنفسك عصيانها. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattahid walada wa lam yakul lahu syarikun fi mulkihi wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah yang selalu memberi kita nikmat. Meskipun kita rajin yang maksiat, Allah terus memberi kita nikmat. Allah yang selalu memandang kita, cuman kita kadang-kadang yang sering lupa kalau kita tuh selalu dipandang dan ditatap oleh Allah. Allah yang selalu menunggu tobat kita meskipun kita yang rajin berbuat dosa kadang lupa ya untuk taubat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesadaran oleh Allah bahwa setiap detik berganti, menit berlalu ya, jam bertambah, usia kita juga bertambah, maka sejatinya jatah hidup kita semakin berkurang. Semoga kita semua menjadi pribadi yang menyadari bahwa setiap hari kita itu menuju kematian, sehingga layaknya lah itu ya, sebagai orang yang mau menuju kematian itu adalah berbekal untuk menemui Allah dengan apa? Meningkatkan kualitas amal, mentobati dosa-dosa yang sudah dikerjakan dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan, limpahkan dan berikan kepada Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad SAW. Tiada lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya. Dan kita yang ada di sini mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya yang layak dan berhak untuk mendapatkan syafaat darinya. Saudaraku sekalian, tidak terasa ya, beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita ke Ramadan tahun ini. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa beramal dengan amal terbaik di bulan Ramadan ini. Sehingga ketika kita keluar dari Ramadan ini menjadi pribadi yang benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah. Sehingga kita keluar dari Ramadan itu seperti keluarnya bayi dari rahim ibunya. Saudaraku sekalian ya, dulu waktu saya di pondok itu guru saya bilang begini, Sep, orang berpuasa itu ada yang puasanya seperti ular, ada yang puasanya seperti ulat. Maksudnya gimana? Jadi ular itu ternyata suka berpuasa ya, artinya dia beberapa hari tidak makan gitu. Kapan? Ketika ganti kulit. Cuman kalau ular berpuasa itu ya setelah dia berpuasa cuman ganti kulit, sifatnya tidak berubah, karakternya tidak berubah, bentuknya tidak berubah. Dari ular jadi ular gitu. Maka jangan sampai ketika kita masuk Ramadan, keluar dari Ramadan ya sifat kita tidak berubah, karakter kita tidak berubah, dan pada diri kita tidak ada yang berubah. Ramadan tidak merubah apa-apa buat kita, puasa tidak merubah apa-apa buat kita. Berarti nantinya kita itu seperti ular, puasa ular gitu ya. Tapi ada juga hewan lain yang berpuasa, yaitu ulat. Ulat itu berpuasa kapan? Ketika dia jadi kepompong. Nah, cuman bedanya ya, kalau ulat itu ketika dia berpuasa, setelah selesai puasanya, yaitu di waktu dia jadi kepompong itu, ulat berubah menjadi kupu-kupu. Sifatnya berubah, bentuknya berubah. Yang tadinya ulat itu kan sifatnya hama ya, merusak. Tapi setelah jadi kupu-kupu dia tidak merusak lagi, bahkan membantu tanaman untuk memindahkan putiknya kepada tanaman yang lain, membantu kawin kalau tidak salah ya. Dan juga bentuknya berubah, yang tadinya ulat itu menjijikkan, tapi ketika menjadi kupu-kupu menjadi indah
indah dilihat ya, sedap dipandang mata. Nah, mudah-mudahan kita pun ketika masuk ke bulan Ramadan merubah kita, merubah karakter kita, merubah sifat kita, merubah hal-hal yang ada pada diri kita. Sehingga ketika kita keluar dari Ramadan itu, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Rasa lapar yang dirasakan oleh kita di bulan Ramadan bisa merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Rasa lapar yang kita rasakan di bulan Ramadan itu menyentuh kolbu kita ya. Lapar dirasakan perut, tapi hati kita yang berubah. Kenapa? Karena kita menjadi paham, wah ternyata lapar itu nggak enak, merasakan lapar itu nggak nyaman gitu. Sehingga dengan lapar yang kita rasakan di bulan Ramadan, kita menjadi pribadi yang peduli kepada yang sering kelaparan di luar Ramadan. Siapa? Fakir miskin. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih peka ya nuraninya, lebih peka kepeduliannya, hingga hati kita menjadi hidup. Kenapa hidup? Karena setiap melihat orang susah pengen nolong gitu, lihat orang yang kesulitan pengen bantu. Nah, mudah-mudahan ketika kita keluar dari Ramadan itu, karakter kita pun berubah, seperti ulat berubah menjadi kupu-kupu. Yang tadinya hama tidak jadi lagi hama, tidak merusak gitu ya, bahkan menjadi lebih indah ya. Mudah-mudahan kita demikian, amin. Dan saya doakan ya kepada semua yang menyimak apa yang saya sampaikan di sini juga, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menggunakan segala hal yang terbaik pada diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan Ramadan tahun ini, amin. Nah, saudaraku sekalian, Rasulullah SAW bersabda ya dalam hadis Imam Bukhari, saya dapati di Kutubus Sittah, tapi di aplikasi ya, nyari aja di Play Store, di ensiklopedia hadis. Di situ di hadis Imam Bukhari di bab saum ya, di bab puasa, hadisnya nomor 1770. Jadi Rasulullah SAW bersabda di hadis ini, kata Rasulullah, malam yada qaulu zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Yang artinya adalah, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan berbuat keji, maka Allah tidak butuh atas usaha dia dalam menahan lapar dan dahaga. Hadis Imam Bukhari. Artinya begini saudaraku, kalau kita di bulan Ramadan merasakan lapar dan dahaga, kita tinggalkan makan dan minum ya. Tetapi ketika kita berpuasa, kita tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan keji, kata-kata yang merusak kehormatan orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, merusak dan menyakiti perasaan orang lain. Juga kita tidak berhenti dari berbuat keji. Maka lapar dan dahaga yang kita rasakan di bulan Ramadan, puasa yang kita kerjakan itu seakan-akan gak ada artinya di hadapan Allah. Kenapa? Karena mestinya puasa itu bukan hanya membuat kita meninggalkan makan dan minum, tapi puasa juga harusnya membuat kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Seperti apa? Ya seperti kata-kata yang jelek, perbuatan-perbuatan yang buruk. Logikanya begini ya saudaraku. Kita kan di luar Ramadan suka makan ya, suka minum. Makanan dan minuman itu misalkan makanannya ya kayak nasi uduk lah misalkan. Minumannya teh manis misalkan. Itu kan halal. Kita makan itu di luar Ramadan halal. Nasi uduk halal, teh manis itu halal. Terus kita tinggalkan ketika kita masuk bulan Ramadan. Kenapa? Karena memakan itu ya, nasi uduk dan teh manis di bulan Ramadan di siang hari itu jadi haram bagi orang yang beriman yang menjalankan puasa. Nah, kalau kita meninggalkan makan dan minum berupa nasi uduk, teh manis ya, untuk mendapatkan pahala di bulan Ramadan, untuk mendapatkan keriduan di bulan Ramadan dan mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, maka yang haram di luar Ramadan mestinya harus kita tinggalkan. Seperti apa? Ghibah. Ghibah itu kan haram, di bulan Ramadan haram, di luar Ramadan haram. Kalau sekarang misalkan kita ghibah, haram ya haram. Kalau sekarang misalkan kita di luar Ramadan ya makan nasi uduk, teh manis halal itu. Tapi kalau ghibah haram. Nah, kalau misalkan kita tidak ninggalin sesuatu yang sekarang haram ya di bulan Ramadan, terus apa artinya kita ninggalin yang sekarang halal itu ya, apa? Makanan dan minuman gitu. Kita di bulan Ramadan ya, gitu, ketika sedang puasa di siang hari,
Seorang suami nggak boleh menggauli istrinya, padahal istrinya itu kan halal. Iya, tapi kita meninggalkannya gitu ya di bulan Ramadan di siang hari. Kenapa? Karena puasa itu kan meninggalkan hal-hal yang sifatnya itu mengandung hawa nafsu ya, makan dan minum ya, syahwat dan juga kemaluan itu kita tinggalkan. Meskipun itu dihalalkan, makan, minum halal, berhubungan dengan istri halal gitu, tapi ditinggalkan itu ya. Nah, apalagi yang haram di luar Ramadan, wah itu lebih layak untuk ditinggalkan. Seperti apa? Seperti ghibah, itu nggak boleh gitu ya. Maka jangan sampai ketika kita bulan Ramadan puasa menahan lapar dan dahaga, tapi ghibahnya tidak berhenti. Nanti kita cuma dapat lapar dan dahaga doang gitu, tapi kita tidak dapat pahala puasa. Atau misalkan seorang istri ya cemberut ke suami, gimana hukumnya di luar Ramadan? Ya haram, tetap nggak boleh ya. Nggak boleh seorang istri memasang muka yang tidak bagus untuk suaminya, haram itu. Di luar Ramadan haram. Kalau di bulan Ramadan sama haram. Maka kalau seorang istri tinggalkan makan dan minum untuk mendapatkan pahala puasa dari Allah, untuk mendapatkan ridho Allah ya, ampunan dari Allah di bulan Ramadan, tapi dia tidak meninggalkan cemberutnya kepada suaminya, wah ini juga gak benar ya gitu. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan tuh kita hanya meninggalkan makan dan minum, tapi tidak meninggalkan yang haram di luar Ramadan. Seperti apa? Seperti ghibah atau mendengarkan ghibah gitu. Atau seorang istri cemberut ke suami, ya begitu juga sama ya, seorang suami nggak boleh memberikan mimik muka yang tidak baik kepada istrinya. Nah, mudah-mudahan kita semua dimampukan untuk meninggalkan itu. Juga tidak boleh kita marah-marah gitu. Kenapa? Kan marah-marah di luar Ramadan nggak boleh ya. Rasul kan mengatakan la taghdab wala kalzana. Janganlah marah, maka bagimu surga. Berarti marah itu haram, sehingga yang meninggalkannya dijamin surga. Nah, maka kalau di luar Ramadan marah itu haram, begitu di bulan Ramadan juga marah-marah ya haram. Maka jangan sampai kita meninggalkan makan dan minum di bulan Ramadan, tapi tidak meninggalkan perbuatan marah-marah. Atau misalkan kita menghina orang, mencaci orang, menuduh orang, mencari-cari kesalahan orang, itu kan di luar Ramadan haram. Nah, maka jangan sampai kita masuk Ramadan makan dan minum ditinggalkan, tapi pekerjaannya tajasus itu ya, mencari-cari kesalahan orang, menghina orang. Apalagi kalau misalkan menghinanya sampai menjatuhkan orang atau mengeluarkan orang dari keimanan. Kita vonis orang kafir, kita vonis orang munafik, kita vonis orang itu ahli bid'ah gara-gara nggak sependapat dengan kita. Apakah kita diizinkan untuk begitu? Kan tidak. Ya, menuduh orang itu nggak boleh gitu. Apalagi orang itu masih mengerjakan amal-amal ibadah yang nampak di depan mata kita. Misalkan mereka sholat, mereka pergi ke masjid kalau laki-laki, kalau perempuan itu berhijab, baca Quran, ngaji. Ya kita janganlah menuduh mereka macam-macam dikarenakan pendapat kita sama mereka tidak sama. Biarlah urusan mereka mah nanti di hadapan Allah dihisab. Jadi saudaraku sekalian ya, sekali lagi jangan sampai kita masuk ke bulan Ramadan hanya meninggalkan makan dan minum ya, tapi tidak meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Agar apa? Agar kita di bulan Ramadan itu tidak hanya dapat pahala, tidak dapat dahaga dan lapar saja, tapi kita juga mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ya kata Rasulullah, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan saum di bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Tapi kalau apa? Ya kalau kita masuk bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tapi kita juga meninggalkan yang diharamkan oleh Allah di bulan Ramadan. Semoga pesan yang singkat ini memberi manfaat buat saya yang menyampaikannya dan buat semuanya. Dan semoga kita usianya disampaikan ke Ramadan, kita bisa menjalankan puasa full di bulan Ramadan tanpa ada halangan apapun, tanpa ada gangguan apapun. Dan saya berharap ya kita semua yang hari ini sama-sama mengharapkan ampunan Allah bisa mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Semoga kita semua dimampukan untuk mengisi Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.